Namanya seorang Babin Kamtipmas itu dituntut untuk hadir di masyarakat 1 kali 24 jam dalam Betul satu sekali. hari. Artinya tidak ada waktu kosong. Ya. Kapan masyarakat membutuhkan seorang Babin Kamtipmas, maka di saat itu kita harus siap. Bribka Muhammad Arafa, Babin Kaptipmas, Kelurahan Katangka, Polsek Sumbawu, Polres Goa. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah Pak ya. Bapak sudah vaksin booster kan Pak ya? Sudah dong, Mas Anda. Baik Pak, kami juga bersama kru dan tim yang bertugas di sini tentunya sudah melaksanakan vaksin booster atau vaksin ketiga Pak ya. Dan sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kami terlebih dahulu sudah melaksanakan swab test antigen. Hal ini bertujuan agar protokol kesehatan tetap kita jalankan dan melepas masker tentunya kami tidak was-was lagi untuk menanggalkan masker kami. Karena dengan menanggalkan masker ini Bapak mohon izin dengan tujuan agar audio kita atau suara kita ini terdengar jelas kepada pemirsa di rumah maupun Sobat Polri yang sedang menyaksikan ini Pak ya. Baik, Bapak mohon izin sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, mohon izin saya menyapa dulu ke Sobat Polri Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Halo Sobat Polri di rumah, apa kabar? Salam sehat dari saya dan senang sekali saya Brigpol Dia dari Birosdem Polda Sulsel kembali menemani para Sobat Polri di rumah dan pemirsa di rumah tentunya dalam podcast kali ini, podcast Birosdem Polda Sulsel bersama Babin Kamtipmas berprestasi sekaligus Dai Polri. Baik, Bapak Bribka Muhammad Arafa, mohon izin mungkin boleh perkenalan dulu ke Sobat Polri Bapak. Boleh sekali. Baik, silakan Bapak. Seperti kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Baik Sobat Dai Polri ataupun Sobat Polri dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya nama Muhammad Arafa, pangkat Bribka, tugas sehari-hari bertugas sebagai Babin Kamtipmas Kelurahan Katangka di Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan. Baik. Baik, Bapak betul ya Pak ya, Babin Kamtipmas Polsek Sumbawu Polres Goa. Benar sekali. Bapak menjadi Babin Kamtipmas atau mengemban jabatan sebagai Babin Kamtipmas ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya ingat-ingat sudah 3 tahun lebih saya. Sudah 3 tahun lebih. Polres Goa. Memang Bapak bertugas pada fungsi Binmas sebelumnya atau? Sebelumnya memang di Binmas. Selanjutnya Bapak mohon izin. Berdasarkan info yang saya terima bahwa Bapak adalah salah satu Babin Kamtipmas maksud kami yang berprestasi dan pernah membawakan syiar agama atau ceramah agama di TV-TV nasional atau media online lokal Bapak. Mohon izin, mohon infonya Bapak mohon izin sedikit. Jadi begini, ceritanya seperti ini. Baik. Bukan berceramah diliput sama media nasional bukan. Oh bukan, siap. Cuman waktu itu saya kan selama waktu memasuki tugas sebagai Babin Kamtipmas itu, saya kan backgroundnya dari pesantren, latar belakang sebelum masuk polisi kan dari pesantren. Baik. Otomatis saya berpikir apa yang saya harus perbuat ini untuk polisi dengan dasar pendidikan agama yang saya pernah dalami. Dulu, yang pernah saya pelajari dulu selama mondok selama 6 tahun. Baik. Nah, kami tugasnya Babin Kamtipmas itu kan berpatroli, patroli sambang menyambangi warga, seluruh warga yang ada di Kelurahan Katangka sebagai kelurahan binaan saya. Nah, ketemulah saya di Masjid Syekh Yusuf Lakiung. Syekh Yusuf Lakiung waktu itu sebelum corona ya. Corona Masjid Syekh Yusuf Lakiung itu kebetulan banyak santri yang belajar di sana. Kami bincang-bincang dengan para ustadznya. Ustadznya bilang sama saya begini, Ustadz, kami ini kendalanya sama guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Anak-anak kami setiap hari belajar mengaji, tapi kadang-kala dia bosan tidak ada selingan. Itu dia. Nah, dari situlah kami menawarkan diri. Kalau memang kekurangan guru bahasa Arab, insya Allah kami dengan ikhlas dan sangat siap untuk mengajarkan anak-anak kita ini dasar-dasar pendidikan bahasa Arab. Jadi ilmu yang Bapak dapatkan dari pondok pesantren dulu sebelum menjadi polisi
salurkan lagi Pak ya, Iya, pada anak-anak. Berarti Bapak dalam hal ini Bapak jago dong bahasa Arab. Bukan jago, artinya bisa lah Bisa. sedikit-sedikit. Bapak Iya. mungkin bisa sedikit Bapak Berbahasa Arab berbahasa Arab gitu. dulu Oh, Pak sedikit bisa. Pak, biar jadi selingan gitu Oh, Pak. contohnya begini. Bapak mohon izin saya ini dulu. Iya. Nanti Bapak mungkin bahasa Arabnya dalam menyapa sobat Polri. Iya. Sahabat Izin. Polri ya. Iya. Ayuhal asdiqa asyurti. Nah, Wahai teman-teman sahabat dari Polri. baik Bos. Kemudian ada Sorry, lagi Pak. satu yang saya mau sampaikan dalam berbahasa Arab Iya. begini. Ana uhibbul lughatal arabiyyah Iya. li'anna al-lughatal arabiyyah lughatul Quran. Baik. Saya cinta kepada bahasa Arab. Saya suka sama bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an. Ah, Betul gitu. sekali. Baik Bapak. Yang menarik perhatian saya satu lagi Iya. Bapak ya, dalam mendidik anak-anak untuk Iya. mendalami bahasa Arab. Bapak apakah dikenakan biaya atau anggaran kepada Iya. anak-anak itu untuk Bapak mungkin atau bagaimana Bapak? Ya, alhamdulillah selama kami mengajar bahasa Arab itu tidak ada Gratis, tarif. Pak, ya? Artinya secara sukarela kami memang sudah mendedikasikan diri secara ikhlas. Ikhlas, betul. Tidak memungut biaya sedikit pun dari para santri kami yang ajar. Iya. Yang Bapak ajar Iya. waktu itu. Namun karena selama kurang lebih 1 tahun berjalan, corona datang. Iya. Nah, corona datang, vakum selama Vakum. beberapa hampir 2 tahun ya kita di musim Baik. corona, karena dilarang tuh tatap muka Iya. dalam mengajar, takutnya juga menjadi penyebab Iya. menularkan penyakit ke teman-temannya lain, maka kami sempat vakum. Iya. Vakum. Setelah kami berencana mau melanjutkan kembali, Baik. muncullah sprint ini ke mana? Operasi Managoraya tadi. Makanya belum kesampaian sampai sekarang. Sampai sekarang. ini. Wah, Tapi berarti insya Allah rencana kan melanjutkan lagi. Akan dilanjutkan lagi. Niat Baik. mulia kami untuk mendidik anak-anak ini melalui bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab yang saya pilih? Karena pintu masuk untuk mempelajari agama Islam sesungguhnya itu adalah bahasa Arab. bahasa Arab, betul. Karena yang pertama sumber daripada agama Islam itu semua berbahasa Arab. Siap. Pertama Al-Quran berbahasa Arab. Siap. Yang kedua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Bagaimana mungkin seorang Islam mau memahami Islam yang utuh Siap. kalau dia tidak paham dengan bahasa Arab? Makanya timbul inisiatif dari saya untuk memahamkan kepada anak-anak ini, terutama untuk memperkenalkan dulu bahwa gini loh, yang namanya agama Islam itu berbahasa Arab. Jadi kita harus mulai dari pengenalan macam. Rentan usianya usia berapa tuh Pak yang Bapak ajar? Usia sekolah begitu Bu, usia sekolah dari kelas 1 SD SD. sampai kelas 6. Kelas 6 SD Pak sampai ya, kelas 6 berarti SD. Jadi baik. tidak setiap hari kami mengajar bahasa Arab itu kan, tadi kan pelajaran utamanya itu kan mengaji. Mengaji, Jadi ya. saya hanya ambil 2 kali dalam 1 minggu. Untuk bahasa Arabnya Pak ya, Bahasa Arabnya ba'da asar, setelah sholat asar. tanpa sampai Bapak maghrib. menerima Tanpa biaya dari biaya, iya, santri betul. Bapak Iya, sendiri. betul. Baik, merupakan hal yang mulia Bapak ya. Iya, Baik. Insyaallah. Baik Bapak. Mohon izin Bapak, Iya, silakan. sebagai Babin Kamtibmas tentunya Iya. pendekatan ataupun pelaksanaan tugas Bapak kepada masyarakat sendiri di kelurahan Bapak maksud saya, Iya. berarti 1 kali 24 jam Bapak berdampingan langsung Iya, dengan Iya, masyarakat. benar, Bapak pernah merasa lelah atau bagaimana Bapak, mohon izin? Jadi begini, namanya seorang Babin Kamtibmas itu dituntut untuk hadir di masyarakat 1 kali 24 jam dalam Betul satu sekali. hari. Artinya tidak ada waktu kosong. Ya. Kapan masyarakat membutuhkan seorang Babin Kamtibmas, maka di saat itu kita harus siap meninggalkan istri, siap meninggalkan anak, Ya. sekalipun itu sudah tengah malam. Iya Bapak. Nah, inilah perjuangan. Kemudian yang kedua, suka dukanya Ya. sebagai seorang Babin Kamtibmas itu yang pertama, dukanya dulu ya dukanya. Iya, dukanya Pertama dulu, Pak. itu kalau ketika tengah malam ada masalah. Iya. Ketika tengah Bapak malam langsung ada hadir masalah, gercep Pak ya. harus cepat. Harus gerakan cepat tanggapi, tetet harus- gitu iya, Pak, betul. langsung hadir Iya. ke lokasi, hadir ke betul. TKP ya Pak ya. Karena sebenarnya kehadiran polisi itu sudah pertama itu kan membuat masyarakat bahwa cepat ini Babin Kamtibmas Iya, saya. betul. Kalau di Goa itu Babin Kamtibmas sebut Bimas, Pak Bimas. Pak Bimas. Iya. Oh iya. Karena lengketnya Bimas itu dengan masyarakat, kadangkala lucu kalau ada kunjungan pejabat. Iya. Yang ditahu polisi itu ya Bimas saja. Nah, sekalipun Betul, Pak. seumpamanya ada masalah, tim dari Polres datang, Pak Kapolres, Pak Kasat Sabara apa dan segala macam, yang didahulukan itu Pak Bimas Pak dulu. Bimas. Iya, Pak karena Bimas sudah mana, Ki melengket Pak itu. Bimas gitu, Iya, Pak ya? Begitu, ya begitulah. Karena Baik. saking lengketnya itu Bimas dengan
dengan masyarakat. iya. Betul. Kemudian pendekatan-pendekatan yang saya pakai untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, yang saya anggap paling jitu adalah pendekatan dengan agama. Iya. Kebetulan di wilayah tugas saya itu hampir boleh dikata 99% semua muslim. Jadi otomatis saya alhamdulillah yang dibekali pendidikan dari pesantren, pendekatan dengan agama yang lebih bagus. Jadi seumpamanya ada masyarakat yang umpamanya konflik dalam rumah tangga. Iya. Di sini kita harus cerdas menyelesaikan masalah. Jadi konsultan rumah tangga, Pak. Konsultan masyarakat. Baik. Ditanya bagaimana konflik masalah rumah tangga. Di sinilah kesempatan saya untuk menyusupkan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Baik. Bahwa sesungguhnya kalau kita jauh dari agama itu, cobaan akan silih datang berganti kepada kita Siap, semua. Bapak. Dekatkan kembali dirimu kepada agama, insya Allah masalah akan terselesaikan. Baik, Bapak. Iya. Pokoknya Bapak dalam pendekatan itu tidak mengenal usia, Pak, ya? Iya, insya Allah. Baik. Iya. Baik, Bapak. Selanjutnya mohon izin Bapak mungkin bisa memberikan kalimat motivasi kepada Sobat Poli di rumah sebelum kami akhiri perbincangan-bincangan kita pada hari ini. Mohon izin Bapak. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau kita dekat dengan agama, maka dunia akan mengikuti kepada kita. Baik. Dalam artian begini, saya pernah mendengar orang bijak berkata, kejarlah akhiratmu, insya Allah dunia akan mengikutimu. Tapi kalau engkau mengejar dunia, maka akhirat akan meninggalkanmu. Itu mungkin. Baik, Bapak. Mungkin sampai di sini saja Pak ya perbincang-bincang boleh, kita boleh, pada hari ini. Bapak Muhammad Arafa, betul. terima kasih banyak atas waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak Betul, melakukan sambang atau pendekatan lebih dalam lagi kepada masyarakat Bapak di binaan Bapak di Polsek Sembopo Pak ya. Betul sekali. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin, amin. Lancar-lancar tugasnya Bapak dan Bapak dan beserta keluarga dan para personil ataupun masyarakat di Polsek Sembopo dapat menjalankan tugas dengan baik. Amin, amin. Baik amin. Bapak, terima kasih Bapak ya sekali lagi. Sama-sama, Bu. Baik Bapak. Yeah. Baik Sobat Polri, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Bribka Muhammad Arafa, Babin Kamtibmas, Kelurahan Katangka, Polsek Sembopo, Polres Goa. Sebelum saya mengakhiri podcast kali ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Jika bertandang ke Kota Makassar, janganlah lupa makan palu basah. Sampai di sini perjumpaan kita. Salam hormat dari saya. Nantikan podcast kami selanjutnya. Salam presisi.